Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini 6 Juli 2023 dengan judul Melayani dengan Sukacita Setiap Hari. Ayatnya di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ada penghiburan dan kebahagiaan dalam pekerjaan Kristus. Ia ingin agar kita menyembah Dia dalam kebaruan hidup dengan kegembiraan setiap hari. Upah yang sangat besar untuk perbuatan baik, sukacita surga, berkumpul dengan para malaikat, persekutuan dan kasih Allah dan anaknya, peningkatan dan perluasan semua kuasa kita sepanjang zaman kekekalan. Tidakkah semua ini menjadi penyemangat dan dorongan yang kuat bagi kita untuk memberikan pelayanan yang penuh kasih dari hati kita kepada pencipta dan penebus kita? Segala kesanggupan yang berbeda-beda yang dimiliki manusia, pikiran, jiwa, dan tubuh telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka supaya digunakan sedemikian rupa sehingga akan mencapai taraf kesempurnaan yang tertinggi. Tetapi hal ini tidak boleh bersifat mementingkan diri dan tertutup, oleh karena tabiat Allah yang petanya harus kita terima adalah kebajikan dan kasih. Setiap kesanggupan, setiap sifat yang telah diberikan Allah kepada kita harus digunakan demi kemuliaan-Nya dan untuk meninggikan sesama manusia. Dan di dalam penggunaan seperti ini terdapatlah cara yang paling suci, agung, dan bahagia. Umat Tuhan yang dikasihinya, kita kembali mendapatkan poin-poin yang penting lewat renungan kita untuk menguatkan iman kita. Tuhan mengharapkan kita dapat melayani Dia dengan sukacita di setiap hari, bukan hanya di jam-jam ibadah, bukan hanya di hal-hal yang tertentu saja, tetapi kita harus melayani Tuhan setiap hari dan penuh dengan sukacita. Karena jikalau dengan persungutan, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi kita dan tidak akan menjadi keselamatan bagi orang lain. Tetapi justru di dalam sukacita kita itulah maka wajah Kristus akan terlihat. Ibadah kita kepada Tuhan harus dipenuhi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Harus ada sukacita, kebahagiaan, sorak-sorai firman Tuhan katakan. Dia rindukan kita di dalam penyembahan kita, ada pertumbuhan, ada juga kebangunan rohani. Hidup kita akan dibaharui dan melalui itu ada satu semangat yang akan tumbuh untuk kita dapat memancarkan kasih kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita tentu akan sanggup melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, bila mana kita diubahkan dalam pikiran, dalam jiwa dan tubuh kita oleh Tuhan, sehingga kita akan menjadi serupa dengan Kristus Yesus, yang mana dalam taraf kesempurnaan yang tertinggi yang Tuhan akan nyatakan, maka kecintaan kita terhadap duniawi akan diubahkan untuk sepenuhnya memikirkan tentang pikiran-pikiran surgawi. Semoga kasih Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pada hari ini kami mendapatkan kembali berkat-berkat yang indah, pikiran-pikiran yang terbaru melalui pekabaran firman ini. Kami memohonkan kuasa Roh Kudus akan menempati hati dan pikiran kami, supaya ini Bapa kami terima sepenuhnya dan bahkan kami aplikasikan dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam ibadah-ibadah kami ya Bapa. Kami dapat menyerahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang hari menjadi pelayan bagi Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai, dan hidup kami sepenuhnya Bapa hanya memikirkan hal-hal yang mulia akan segala kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang kami terpisah dimanapun berada, tetapi kami dapat menyatukan hati lewat doa kami ini Bapa. Biarlah Engkau yang akan memberikan sukacita surga, damai yang Tuhan janjikan, dan terutama teguhkan kami Bapa untuk tetap setia dalam melayani Bapa umat-umat Tuhan dalam segala problema yang dihadapi. Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka, baik rumah-rumah tangga, terkhusus rumah-rumah tangga yang muda juga sekarang ini Tuhan menjadi tantangan yang sangat luar biasa, di mana berbagai cobaan
yang diperadabkan setan untuk dapat merubuhkan dinding kasih yang Tuhan sudah bentuk. Memberkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka, supaya mereka juga Tuhan dapat tetap setia, berada dalam jalur kebenaran Tuhan, dalam meraih harapan dan cita-cita mereka lewat pendidikan dan lewat dunia perkuliahan. Biarlah mereka berdiri teguh menjadi tiang-tiang bagi jemaat, bagi gereja Tuhan. Mereka menjadi teladan dimanapun berada. Lebih daripada itu, ada keberhasilan yang Tuhan akan berikan ya Bapa. Demikian juga umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan lemah iman dan sakit, baik secara jasmani, Tuhan yang akan memberikan penyegaran, Engkau yang akan mencurahkan pemulihan dan kesembuhan melalui jamahan kuasa Tuhan, sehingga mereka juga dapat bangun bangkit kembali ya Bapa. Ya Bapa, bila mana umat-umat Tuhan pada hari ini bersuka cita, baik merayakan hari ulang tahun pernikahan dalam hidup keluarga, demikian juga ulang tahun hari lahir mereka, karuniakanlah dan pertambahkanlah sukacita, kebahagiaan, dan juga kesehatan serta umur yang panjang. Lebih daripada itu pun Tuhan, biarlah mereka tetap setia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.